Saya Basuki Hadi Mulyono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Saudara sekalian, saat ini kita sudah sampai pada pembangunan IKN tahap kedua. Tahap pertama telah kita selesaikan pusat pemerintahan eksekutif dan pusat religi yang berupa masjid, basilika, gereja, kelenteng, pura, dan lain sebagainya. Dan juga pusat keuangan. Saat ini pada tahap kedua kita ingin membangun kawasan pusat kebudayaan. Untuk itu akan segera kita buka sayembara. Sayembara ini berjudul Sayembara Desain Bangunan dan Kawasan Pusat Kebudayaan Nusantara. Kami mengundang para arsitek, perancang kawasan, dan insan kreatif untuk ikut berkontribusi dalam perancangan Ibu Kota Nusantara tersebut. Mari wujudkan gagasan terbaik Anda semua. Bersama kita rancang Pusat Kebudayaan Ibu Kota Nusantara sebagai tempat peradaban Indonesia tumbuh dan inspirasi dunia. Kami mulai dengan tender untuk yudikatif dan legislatif. Pembangunan Ibu Kota Nusantara tahap 2 ini semakin dikebut. Berbagai gedung pemerintahan segera dibangun, diantaranya pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, ujar Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Semua persiapan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif itu sudah selesai, tambahnya. Kawasan tersebut menjadi pusat fungsi pemerintahan nasional, melengkapi pembangunan Istana Presiden dan kantor kementerian yang telah berlangsung sejak 2022. Gedung DPR, MPR, DPD dibangun di sisi timur KIPP, serta Mahkamah Agung dan institusi yudikatif berada di sisi barat, ujar Pak Basuki. Kementerian Pekerjaan Umum, lanjut dia, menyiapkan anggaran tambahan 8,1 triliun rupiah untuk pembangunan gedung dan infrastruktur pendukung. Proyek jalan akses menuju kawasan legislatif dan yudikatif telah dilelang Agustus 2025, nilai kontrak 2,9 triliun rupiah, ungkapnya lagi. Jalan menuju kompleks legislatif dirancang sepanjang 3,7 km. Proyek pembangunan jalan menggunakan skema tahun jamak atau multi-years, durasi pengerjaan 660 hari kalender. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara merupakan syarat penting bagi pemindahan ibu kota secara resmi dari kota Jakarta ke sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur itu. Tidak cukup hanya eksekutif, harus ada legislatif dan yudikatif yang fungsional, ujarnya. Pembangunan tahap 2 menjadi bagian dari strategi percepatan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, ujar Bapak Basuki Hadi Mulyono. Kami mulai dengan tender untuk yudikatif dan legislatif. Sudah kita umumkan. Tahap awal proyek ini mencakup pembangunan gedung dan infrastruktur pendukung untuk Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, dan Lembaga Peradilan. Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, proses lelang untuk pekerjaan konstruksi sudah dilakukan sejak akhir Juli, dan pemenang tender akan segera diumumkan. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini direncanakan berlangsung secara bertahap dengan anggaran belasan triliun rupiah. Menurut Basuki, pada fase awal difokuskan untuk penyelesaian bangunan utama, pengaturan kawasan, jalan serta instalasi sistem utilitas modern yang ramah lingkungan. Proyek ini ditargetkan selesai dalam 3 tahun ke depan. Kami mulai dengan tender untuk yudikatif dan legislatif. Sudah kita umumkan, mudah-mudahan lancar semua. Pekerjaan yang lebih masif lagi untuk yudikatif dan legislatif yang kami ditugasi untuk 3 tahun selesai. Basuki menambahkan dengan adanya lelang proyek legislatif dan yudikatif ini menunjukkan bahwa pemerintah serius melanjutkan pembangunan IKN sekaligus menepis isu IKN dihentikan. Baik secara politis
undang-undang maupun penganggaran semua sudah disiapkan, disetujui oleh pemerintah. Jadi kelanjutan dari pembangunan IKN ini tidak ada isu, bahkan diminta dipercepat untuk bisa kita selesaikan yudikatif, eksekutif, dan legislatifnya pada tahun 2028. Dengan dimulainya pembangunan ini, AOIKAN berharap seluruh infrastruktur utama pemerintah di IKAN dapat beroperasi penuh sesuai target perpindahan ibu kota negara pada 2028. Tak hanya itu, Otorita IKN terus memperluas pola kemitraan dengan sektor swasta dalam pembangunan kota. Salah satunya diwujudkan melalui kerjasama dengan PT Intiland Development Terbuka untuk menghadirkan 109 unit rumah tapak. Proyek ini dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU berbasis pengembalian investasi atau availability payment. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Pak Sudiro Roy Santoso, menyebut pembangunan hunian tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi besar menjadikan Nusantara sebagai kota global yang layak huni dan berdaya saing tinggi. Hal itu ia sampaikan saat berada di kota Nusantara. Untuk saat ini, Intiland Development memiliki rencana dengan mekanisme KPBUAP sebanyak 109 unit rumah tapak yang diharapkan selesai tahun 2028. Itu merupakan salah satu proyek strategis. Ia menekankan bahwa percepatan realisasi rencana ini membutuhkan dukungan di sejumlah aspek termasuk perizinan, persetujuan desain, serta skema pembiayaan. Dengan target penyelesaian konstruksi dalam 2 tahun dan rencana operasional penuh pada 2028, proyek ini diharapkan menjadi model pembangunan perumahan yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada masa depan. Kerjasama dengan Intiland juga dipandang sebagai bukti bahwa investasi di Nusantara tidak semata transaksi ekonomi. Menurut Pak Sudiro, model KPBU yang dijalankan adalah bentuk kemitraan cerdas yang memperkuat dimensi sosial, ekonomi, hingga lingkungan kota. Otorita IKN sendiri baru-baru ini menerima kunjungan dari Intiland untuk membahas teknis pembangunan rumah tapak di wilayah perencanaan 1B. Langkah itu menandai komitmen bahwa perkembangan ibu kota Nusantara dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pembangunan ibu kota Nusantara sampai kini terus melaju dengan mengedepankan kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta. Seangkatan proyek rumah tapak baru ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan hunian modern, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan visi ibu kota Nusantara sebagai kota dunia untuk semua.